Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, setelah kalian mempelajari surah Al-Alaq yang diajarkan oleh Bu Nisa, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran Quran Hadis. Kita akan mempelajari surah Al-Qadr. Ya, surah Al-Qadr. Coba mari kita baca dengan tartil dan fasih. Kita akan menggunakan muratal muriki, ya. Mari kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke, seperti itu ya. Supaya bacaan kalian lancar, bacalah per ayat secara berulang-ulang sampai betul-betul fasih dan lancar. Kemudian ajaklah temanmu atau adikmu atau ayah ibumu untuk menyimak sambil membetulkan jika memang ada yang keliru. Oke. Setelah kalian membaca dengan lancar, baiklah, kita akan mengartikan surah Al-Qadr dengan ayat per kata ya. Jadi dengan setiap ayat kita terjemahkan kata per kata ya. Oke. Inna artinya sesungguhnya. Anzalnahu, kami telah menurunkannya. Yang dimaksudnya di situ adalah Al-Qur'an. Fi, di dalam. Lailatu atau lailati, malam. Al-Qadr, kemuliaan. Wama, dan apakah. Adraka, kamu tahu. Khairun, lebih baik. Min, dari. Alfi, 1000. Syahrin, bulan. Al-malaikatu, para malaikat. Ar-ruhu, malaikat Jibril atau ar-ruh. Al-fajr, artinya fajar. Nih, coba hafalkan mufradat itu ya, atau arti kata per kata. Nah, setelah kalian nanti hafal mufradatnya, kemudian terjemahkan ya. Terjemahkan arti mufradat itu. Oke. Setelah kita selesai ya, mufradat ya, atau arti kata per kata,
kita bisa lihat terjemahan surah Al-Qadr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Itu ayat yang kelima ya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi itu arti dari keseluruhan ya, ayat yang ada dalam surah Lailatul Qadar. Ya. Kalian bisa berlatih ya, dari ayat per ayat, ya. Dihafal dari 1 ayat, kemudian 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, kemudian ayat yang kelima atau ayat yang terakhir. Diulang-ulang sampai hafal dengan baik dan benar. Baiklah, kita sekarang sampai di memahami isi kandungan surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr adalah surah yang ke-97. Jadi urutan surah yang nomor 97. Yaitu setelah surah Al-Alaq dan sebelum dari surah Al-Bayyinah. Sebab turunnya atau asbabun nuzul ayat ini menurut Imam Ibnu Jarir dalam sebuah hadisnya menceritakan bahwa di kalangan orang-orang Bani Israel ada seorang laki-laki yang setiap malam selalu beribadah. Kemudian pada siang harinya ia selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah sampai sore hari. Hal ini ia lakukan sampai 1000 bulan secara terus-menerus. Hal ini membuat kaum muslimin merasa takjub. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qadr yang menegaskan bahwa beramal soleh pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya jauh lebih baik dan lebih besar daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel tersebut. Dengan demikian umat Islam diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rajin beramal soleh dan beribadah. Walaupun usia umat Nabi Muhammad SAW sangat pendek dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu. Hal ini apabila kita mencontoh usia Nabi Muhammad SAW, beliau hanya berusia 63 tahun. Maka kita harus terus bersemangat untuk beribadah dan beramal soleh, karena Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan. Nah, kandungan ayatnya, pada ayat yang pertama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar sebagai petunjuk kepada umat manusia agar terhindar dari kesesatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya ayat 2, 3 menjelaskan tentang ketakjuban terhadap Lailatul Qadar. Pada ayat kedua berisi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa malam kemuliaan itu? Namun Nabi Muhammad tidak mampu untuk menjelaskannya, maka Allah pula lah yang menjelaskannya pada ayat yang ketiga bahwasanya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dari ayat di atas bahwasanya manusia diminta untuk beribadah dan beramal soleh pada malam Lailatul Qadar karena pahalanya begitu besarnya. Diibaratkan seperti beribadah 1000 bulan. Dengan demikian, apakah diperkenankan manusia yang telah beribadah dan beramal soleh di malam Lailatul Qadar untuk meninggalkan ibadah di waktu lain? Tentu tidak boleh, karena manusia diwajibkan untuk tetap beribadah. Ayat keempat dan kelima masih melanjutkan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ayat keempat, Allah mengutus para malaikat di bawah komando malaikat Jibril untuk turun ke bumi guna mengatur segala urusan. Selanjutnya pada ayat kelima bahwa malaikat yang turun ke bumi mengucapkan salam yang artinya mendoakan setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar. Oke, anak-anakku, inilah pelajaran tentang surah Al-Qadar. Baik itu lafalnya sudah kita lafalkan, kemudian arti mufradatnya sudah kita artikan, kemudian juga kandungan isinya sudah kita sampaikan. Pelajari dengan baik, catat yang perlu dicatat, ya, terutama arti mufradat, juga kandungan isi. Ya. Semoga anak-anak diberi kesabaran untuk tetap belajar walaupun dalam suasana belajar dari rumah. Ini yang Pak Jar sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala godaan syaitan dan memberi kita keberkahan dari kita belajar Al-Quran, terutama surah Al-Qadar yang hari ini kita pelajari. Demikian, sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.